Nah, ini sambil saya share screen, saya share screen kembali. Pertama-tama, langkahnya kita buka PowerPoint kita yang sudah jadi. Contohnya seperti ini. Ini kita buka PowerPoint yang sudah jadi, ya seperti ini tampilannya. Sudah rapi, sudah ada animasinya, sudah ada slide transition. Bimas mau nanya. Iya, nanti Lena. Nanti dulu ya, Bu. Nah, langkah-langkahnya setelah PowerPoint ini sudah selesai semua, sudah rapi, baru terakhir kita menyisipkan suara kita. Tapi pastikan triknya adalah kita sudah punya kebetan poin-poin yang akan kita berikan saat penjelasan materi. Itu kita harus punya dulu kebetannya. Nah, setelah itu punya, baru kita ke sini, langkah-langkah kedua. Setelah semua PPT rapi, sudah selesai, kita gunakan slideshow. Kita gunakan slideshow. Lalu record slideshow. Yang ini ya, record slideshow. Diklik aja record slideshow-nya, akan muncul tanda record paling ujung sebelah kiri. Nah, record paling ujung sebelah kiri, kalau dia berwarna merah, dia tandanya sudah mulai merekam. Ini sudah mulai merekam suara saya, PowerPoint-nya. Lalu kalau kita mau pause, misalnya kita lupa contekannya, ketinggalan atau bagaimana, kita bisa klik recordnya, dia akan muncul 3, 2, 1, lalu terpause. Ini ada tanda pause-nya nih, terganti di sebelah kiri paling atas ya. Itu ada tanda pause. Kalau kita mau langsung stop di slide itu, kita boleh pakai stop. Kalau kita mau lanjutkan, kita klik pause-nya. Itu akan dilanjutkan. Ini masih merekord, melanjutkan record yang tadi gitu ya. Lalu kita next aja sambil kita berbicara menjelaskan materinya. Nah, pakai N aja boleh. Nah, sebentar, aduh ada yang masuk. Nah, boleh pakai N aja. Nanti tinggal next. Kalau sudah boleh di stop. Nah, kita bisa ganti PPT-nya. Atau boleh juga nerus. Misalnya, oh saya mah nggak mau ada stop pause, nggak masalah. Itu bisa kita ngomong aja terus-menerus, tinggal ganti slide, next. Nanti dia otomatis. Nah, kalau kita mau lebih rapi, itu pakai pause. Begitu kita ganti slide-nya, kita ganti, lalu kita record lagi, lalu kita ngomong lagi di slide itu, kasih penjelasan dan pembahasan, lalu setelah itu pause lagi, next lagi, gitu. Nah, ketika kita menjelaskan materi, contoh, ini menjelaskan materi. Nah, materi kita ada yang poin-poin pentingnya, itu mau kita garis bawahi, itu bisa. Caranya, klik yang di paling bawah. Klik di paling bawah. Ini ada di paling bawah, dia ada muncul highlighter. Nih, yang seperti ini ya. Nih, yang ini nih, yang highlighter. Itu untuk menyetabilo. Kalau mau digaris bawahi atau ada yang dicoret-coret, itu kita gunakan pen yang ini. Misalnya matematika tuh, kita kan sering banget menggunakan coret-coretan kalau matematika ya lebih enaknya pakai tulisan tangan. Nah, itu kita bisa gunakan itu. Misalnya seperti ini. 3, ini harus diklik 3 ditambah 3. Nah, ini saya menggunakan
namanya yang mouse di situ. Nah, itu kita bisa, ini nanti akan tampil pada tayangan video PPT kita gitu. Nanti tinggal kita next aja. Nah, lalu setelah kita next, kalau ini masih record ya teman-teman karena tandanya merah di sini. Tanda kalau dia masih record atau tidak itu di situ, di paling ujung sebelah sini. Kalau dia recordnya merah itu artinya dia sedang merekord. Tapi kalau dia terpaus seperti ini tandanya. Nah, seperti ini tuh artinya record kita terhenti. Suara kita tidak masuk lagi ke dalam PPT itu. Kalau stop, oh ya sudah, berarti sudah mengakhiri record kita gitu. Begitu kurang lebihnya nanti sampai di tahap ketiga. Ini kita habiskan dulu. Tari gunting. Tadi kamu udah bawa, udah ambil, udah kesana. Nah, ini kita habiskan dulu. Kita habiskan slide-nya. Nanti dia otomatis ketika ini slide terakhir ya. Nah, ketika slide terakhir, dia akan otomatis keluar sendiri, teman-teman. Jadi gini, dia akan otomatis keluar dan tandanya kalau audio kita sudah terrekord, itu di belakang ada ini nih teman-teman nih. Nah, ini narasi yang sudah kita record tadi. Sayang. Nah, ini ada narasinya. Nah, ini kita bisa atur. Kita bisa play, kita dengerin lagi. Oh, udah bener belum ya tadi narasi kita? Udah bener belum ya penjelasan kita? Nah, seperti itu. Langkah ketiga, setelah dari slideshow record, langkah ketiganya adalah di file. Kita klik file, bisa pakai save as atau pakai export. Tapi saya lebih menyarankan menggunakan export, teman-teman. Ketika kita klik export, kita ganti di sini create a video. Setelah create a video, kita klik lagi create a video yang di bawah. Akan muncul tampilan seperti ini, seperti menyimpan. Pastikan formatnya MPEG 4 video. Atau bisa juga diganti Windows Video Maker. Tapi saya lebih menyarankan jika teman-teman menggunakan MPEG 4 video dibanding WMV. Karena tidak beberapa laptop atau PC yang lain mempunyai MVP. Jadi kalau misalkan basisnya MVV itu dia diputar di laptop lain yang tidak ada MVV-nya itu tidak akan bisa terputar gitu. Jadi lebih disarankan menggunakan MPEG 4 video. Lalu langkah terakhir adalah save dan tunggu sampai selesai. Nanti dia akan muncul dalam bentuk video. Begitu teman-teman kurang lebihnya. Itu adalah langkah-langkah pembuatan PPT audio yang menarik. Nah, tinggal PPT-nya nanti lebih menarikkan lagi sama teman-teman. Dikasih animasi bergerak, dikasih transition animation-nya yang bagus, gitu. Atau bisa juga background-background-nya yang bagus-bagus. Dikasih juga video-video pembelajaran dari YouTube, atau dikasih tambahan lagu-lagu wajib, menyanyikan lagu wajib, dikasih juga boleh murotal. Jadi kita bisa murojaah dulu sama teman-teman. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Mira. Apa Bunga? Nanya dong, Neng. Iya. Kalau nambahin tadi apa namanya kayak nambahin kayak video atau murotal itunya bagaimana caranya? Caranya gampang, kita download dulu video sama gambarnya atau videonya dari YouTube, kita download, pakai save from net boleh, atau pakai aplikasi download yang lainnya boleh, silahkan. Nanti setelah download, kita save, baru kita copy paste aja, pindahinnya. Gitu, dipastein di slide yang kita mau, udah tinggal itu. Oh, berarti kayak PPT biasa ya? Betul, kayak PPT biasa. Cuma nanti begitu play-nya,
kita jangan gunakan on click, tapi gunakan after pervarious. Nah, itu yang ditanyakan Bu Angkasa di grup SD kemarin tuh, Bung. Jadi, Oh, kenapa after. suaranya kecil gitu kan? Nah, itu karena menggunakan klik apa tuh? Menggunakan on click kalau nggak salah. Jadi, harusnya ketika after pervarious dia langsung otomatis memutar videonya itu. Tapi kalau menggunakan klik, dia harus diklik dulu sama kitanya, si teachernya harus ngeklik dulu. Gitu sih kurang lebihnya. Jadi lebih saya utamakan ketika mau menampilkan video itu gunakan after pervarious. Gitu. After pervarious. Oke, baik. Iya. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Sebelum kita lanjut ke KineMaster. Ayo, KineMaster. Ada lagi? Ada, mau tanya dong. Ya, silakan Pak Iman. Pak Iwan juga kan? Karena japri aja. Apa-apa nanya di sini. Ya, maksudnya kedengeran kan itu hasilnya nanti sama mungkin kayak video screen ya? Betul, hasilnya sama seperti itu. Hasilnya kita bisa lihat di YouTube saya ya. Aduh, kok yang ini sih? Iya, maksudnya gini, apa bedanya video PowerPoint atau PowerPoint video sama video screen? Apa bedanya video PowerPoint? Pak Iman delay suaranya. Iya, Pak Iman, jaringannya nih. Video PowerPoint apa bedanya sama satu lagi apa tuh? Sama video PowerPoint sama PowerPoint video. Ibaratnya Oke, ulangi lagi pertanyaannya Pak Iman. presentasi di Pak Iman. laptop sama video screen. Kan kalau video screen misalnya kita Pak Iman. Pak Im? Mungkin maksudnya Pak Iman apa bedanya video screen sama itu kali ya? Sama yang video kita share di sini ya? Oh, Pak Imannya keluar nih. Boleh yang lain mungkin? Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Ada kalian yang kalau nggak ada lanjut kalian yang. Kita lanjut ke KineMaster ya, teman-teman. Sebelumnya gambaran KineMaster itu bisa kayak gini nih. Jadi dia bisa ngegabungin, enak banget ini. Jadi ini kita bisa gabungin beberapa konten. Contoh, ini saya pakai layer belakang, terus saya pakai muka saya, video saya yang sedang berlangsung, terus saya juga pakai suara saya. Ini saya kencengin, ada suara saya. Nah, jadi ini udah complicated banget. Dan saya nyisipin gambar. Tadi saya nyisipin gambar tambahan bahasa Sunda gitu ya. Terus di beberapa juga saya nyisipin gambar tambahan materi gitu ya. Nah, ini pertama-tama kita cukup pakai aplikasi yang ada di HP. Ini saya ganti screen ya. Yang screen adalah akun saya yang menggunakan HP. Ini saya kebetulan masuk di sini menggunakan dua akun yang di HP dan juga akun yang di notebook. Nah, ini saya bisa share juga. Oh, maaf, ini saya masih share ya di sini. Harusnya saya stop share. Oke. Nah, caranya kita dengan menggunakan
Ini HP saya yang sedang men-screen. Jadi kita gunakan ini teman-teman aplikasinya. Namanya KineMaster. Ini yang di ujung sini nih paling pojok. Ini kita klik ya KineMaster-nya. Nah, dia akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Aduh, ini ada yang masuk lagi. Agak repot juga nih sambil jadi host. Sebentar ya. Nah, ini akan muncul tampilan KineMaster yang seperti ini. Screen saya masuk gak ya, Bu Ibu? Masuk. Belum. Belum, Mir. Belum masuk. Belum ya. Nah ya, ini screennya HP saya ya. Kebetulan saya KineMaster saya terinstall di HP. Lebih enak sih install KineMaster itu di HP karena dia basisnya Android. Nah, kita tinggal klik aplikasi KineMaster. Nah, akan muncul tayangan seperti ini. Ini saya kebetulan lagi ngedit project nih. Saya keluarin dulu project saya. Nah, akan muncul tayangan seperti ini. Project-project yang di samping kanan itu adalah project-project yang telah saya kerjakan atau masih saya kerjakan gitu. Kalau untuk ini nih, bentar mana sih ini mouse-nya ya? Nah, yang paling ujung itu ada gambar kayak toko, sebelah kiri itu adalah tokonya dari KineMaster. Kita bisa pilih atau beli aplikasi-aplikasi yang ada di toko ini. Saya buka ya. Nah, ini toko aset KineMaster. Kita bisa pilih yang gratis-gratis aja dulu gitu. Karena ini sebenarnya ada KineMaster ada 2 aplikasi, ada yang gratis, ada yang berbayar, yang pro. Nah, ini yang premium-premium itu kita harus berbayar. Kita tapi ada yang free, kita tinggal cari yang free. Ini tuh enak banget. Banyak editannya, banyak pilihan efek-efeknya. Nah, ini kayaknya contoh efek-efek nih, teman-teman. Nah, ini efek lighting. Nah, terus ada efek fokus, terus ada, pokoknya tinggal dipilih-pilih, itu sudah enak. Ini adalah pilihan-pilihan layout-nya, ada di toko aset. Nah, ada juga nih yang FX. FX itu adalah pilihan dari gambar kita. Gambar kita nanti bisa diedit-edit sama teman-teman. Color-nya bisa kita pakai apa, terus kita bisa pakai angle mirror, kita bisa pakai yang lain. Banyak pilihannya di sini. Keren-keren banget dan tinggal klik aja. Gitu. Tapi utamain jangan pakai yang premium karena yang premium berbayar. Nanti akan diminta. Contohnya gini, misalkan ini saya pakai yang premium ya. Ketika saya unduh di sini, unduh project, dia akan minta di sini bulanan 75.000, masa percobaan tahunan 469. Jadi dia tidak akan bisa terunduh kalau kita belum membayarnya. Jadi utamakan gunakan yang gratis-gratis aja. Nah, ini toko aset KineMaster, teman-teman. Ada juga banyak pilihannya di sini, kita tinggal pilih-pilih ya. Ini ada bentuk kursor-kursor. Nah, ini contoh kursor-kursor. Terus ini ada bentuk pilihan tulisan. Kita bisa pakai tulisan yang lucu-lucu. Terserah ini. Kita tinggal pilih aja. Ini enak banget pokoknya. Satu aplikasi yang udah komplit banget kalau kata saya sih. Nah, terus ini ada lagu musiknya nih. Ini kalau kita mau pakai musik yang gratis, kita bisa download aja teman-teman. Kita cari di YouTube musik aransemen atau efek-efek musik, musik efek atau instrumental musik, itu kita nanti bisa gabungkan. Nanti saya beri contoh video yang sudah ada gabungannya dari musiknya. Ada juga yang gratis-gratis dari sini. Ini contohnya nih kayak Come On, ini gratis dari sini. Ini kita bisa play dulu bentuk Come On-nya kayak apa. Nah, suaranya terdengar tidak? Nah, nanti kita bisa coba dulu musiknya kayak apa, yang enak kayak apa, yang sesuai sama video pembelajaran kita kayak apa, nanti tinggal kita unduh. Gitu. Kuncinya adalah pilih yang gratis. Gitu. Kalau yang premium itu harus berbayar. Itu di toko. Kemudian yang di tengahnya itu, di yang paling tengah ini yang besar, itu adalah Create Project.
Kalau saya lebih suka menggunakan aspek rasio yang 16:9. Itu polanya landscape dan enak banget. Kalau yang 9:16 itu polanya portrait, panjang. Gitu. Kalau yang 1:1 itu polanya seperapat kayak foto untuk KTP. Itu cuman segitu doang tuh. Lebih kecil. Kalau saya lebih enak, lebih biasa ngegunain itu pakai yang 16:9 pola yang itu. Nanti akan muncul tayangan seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman tinggal klik media, klik medianya. Terus setelah itu teman-teman bisa cari nih gambar belakang, background belakangnya. Kalau saya pakainya, oh ini WhatsApp video, jangan. Background belakangnya bisa pakai video, bisa pakai gambar ya. Nah ini saya misalkan pakai ruang kelas yang ini untuk background gambar saya. Nah ini kita bisa preview dulu nih. Oh gambarnya aman nih dipakai. Ini gambarnya aku pengen bergerak misalnya, pengen bergerak kayak ngezoom dari yang kiri sampai ke kanan. Itu gampang banget teman-teman. Caranya kita klik gambarnya, terus kita pakai yang di tengah sini nih, sebelah gunting. Nah, itu kita tinggal posisi awalnya kita pilih. Misalnya aku mau dari ujung banget. Aduh, ada WA. Maafin, ada WA. Dari ujung banget. Nanti dia tahu-tahu ngezoom di posisi akhir, kita klik. Lalu kita besarin, kita arahin ke sini. Lalu kita checklist gini. Lalu begitu di play, itu akan gini. Jalan, teman-teman. Nah, ini bisa dipakai untuk pembuatan animasi video, teman-teman. Gitu ya. Nah, jalan ya. Jalan ya, teman-teman ya. Gitu. Kalau mau posisi gambarnya diam, oh aku mau posisi gambarnya diam aja, Mir. Gampang. Caranya gimana biar posisinya gambarnya diam, tidak bergerak, itu kita tinggal klik aja gambarnya. Gambarnya teman-teman klik nanti, lalu pakai yang tengah sebelah gunting, itu kita pencet sama dengan. Artinya, tampilan nanti, ini kita kecilin, kita sesuaiin, tampilan nanti akan sama dengan tampilan yang akhir. Contoh ya, ini kita klik checklist yang paling atas sebelah kanan, lalu kita play. Gambarnya agak delay. Nah, lalu kita play. Itu tampilannya akan sama. Aduh, ini ada beberapa teman-teman yang masuk. Itu teman-teman. Jadi, ini gampang banget. Kita tinggal ini, tuh, dia akan sama. Ya, nggak ada perubahan di gambarnya. Terus gimana Mir caranya biar kita bisa masukin video kayak kamu? Jadi ada lagi ngomong-ngomong, terus backgroundnya belakangnya beda gitu. Nah itu kita pakai lapisan, klik lapisannya, terus muncul kayak gini. Kita pilih media, lalu kita ambil video. Ya video, aku pakai kamera. Terus, nah teman-teman biasain videonya itu pakai layar hijau. Nah kenapa? Karena nanti kita akan gunakan kunci chroma. Layar hijaunya akan berganti dengan layar yang ada di animasi kita kayak tadi. Nah ini saya pakai kerudung. Kerudung aja teman-teman. Pakai kerudung yang murah meriah, ditempel pakai lakban. Kanan kiri 4 sisi itu ditempel. Nah, jadi bisa dipakai. Lalu akan muncul seperti ini. Buat salinan 720. Itu kita klik aja buat salinan, lalu dia akan encoding. Dia akan mempersiapkan video kita, mengkonvert video kita ke dalam aplikasi KineMaster ini. Nah, kita tinggal tunggu aja. Gitu. Sampai sini sambil menunggu ada yang mau tanya jawab seputar KineMaster nih, langkah-langkahnya atau bagaimana dan lain sebagainya sambil kita menunggu encoding-nya ini?
Boleh langsung masuk, buka aja mic-nya. Mir. Nah, iya Bu Yuli, silahkan mau nanya apa? Wah, di KineMasterku kok semuanya banyak yang premium ya? Jadi bingung nyari yang gratis. Iya, memang di semua KineMaster banyak yang premium, Bu Yuli. Memang harus kita selektif cari yang gratis-gratisan. Gitu. Berarti bisa kita upload dari Google aja ya, kalau Betul. daripada dari KineMaster ya? Siasatnya kita masukin aja dari Google. Gitu. Kan Google ya. Terus yang tadi aku itu tuh Apa tuh? yang kalau sekarang lagi ngomong itu kan belakang video belakangnya layarnya itu gimana? Ini aku. Ah. Di Zoom. Oh, di Zoom. Ya, tampilan Zoom aku udah. apa tampilan KineMaster aku? Lihat tampilan Zoom kamu. Tampilan Zoom aku. Nah, tampilan Zoom aku ini sambil aku buka screen kedua ya. Ini aku sambil buka screen kedua, aku buka share screen. Oh, maaf. Nggak bisa ya. Udah hilang. Nah, ini nih Zoom-nya. Nah, ini aku ya. Ini PPT yang itu. PPT. Ya. Ini aku close dulu. PPT yang awal ya. Ya, sambil kita menunggu proses encoding KineMaster-nya ya, kita sambil belajar Zoom. Nah, supaya background Zoom aku bisa berubah belakangnya, aku pakai di sini, di yang gambar setting ini nih. Oh iya. Ini aku pakai spotlight dulu. Di sini nih teman-teman. Mana sih, Neng? Ini pengaturan setting. Muncul nggak? Kekecilan ya, aku gedein nih. Nih di sini, di paling kanan pojok paling kanan itu ada tampilan settings kayak more. Nah itu diklik akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Lalu di virtual background ada virtual background. Nah itu bawaan berarti ya atau masukin? Ini yang aku dari YouTube. Dari YouTube. Iya, dari Google. Kan? Betul. Google kan yang ini yang sekarang. Kalau yang bawaan dia cuma yang ini doang. Ini bawaan. Nah, sampingnya. Ini bawaan. Sampingnya sama yang sains ya. Nah, itu bawaan. Virtual itu background. Iya, coba diganti ayo, boleh. Sambil nunggu kita KineMaster-nya bener ya. Di mana ya tadi nyarinya nih? Di settings, pengaturan. Settings, pengaturan, terus virtual background, itu nanti tampilannya kayak gini. Itu udah enak banget kita. Nah, kuncinya adalah, ini saya nonkan dulu ya, biar teman-teman bisa tahu belakang saya. Tuh, jadi harus polos, teman-teman. Utamain biru dan hijau, itu biasanya dia mau. Kalau warna lain agak kesulitan. Saya keren. Agak kesulitan kalau warna lain. Ini hijau apa kuning ya? Biasanya dia kalau hijau sama biru, ketika diklik ini dia otomatis muncul seperti ini, gitu teman-teman. Oh gitu. Dan dia harus polos, karena ketika misalnya nih saya pindah ya, ini saya pindah tuh agak kerenyak-kerenyak ya. Nah ini di rumah nih, tuh. Nah ini saya duduk di bangku. Jadi dia tayangannya hanya muncul di tembok biru aja, gitu teman-teman. Jadi jendela sama bangku tetap masuk ya gambarnya. Nah, tapi ketika saya berubah ke sini, ke tembok yang kosong, Zaki, Mama, masuk sini suaranya. Gitu saya, gitu ya. Nah. Aku nggak ketemu nih, Mir. Tar dulu deh. Coba ayo, sambil kita nunggu KineMaster-nya ya. Ya. Bisa ya. Ini saya sambil cek KineMaster. Soalnya ketutup layarmu. Gimana? Ketutup ini. Bu Yuli mau share screen kah? Ya, coba aku mau share screen. Ya, saya stop share saya ya. Bukan share screen, bukan. Gimana? Aku nyari setting aku, Mir. Masuk ke Zoom dulu, coba. Lainnya aku di Zoom. Masuk ke Zoom awal. Yang kayak gini nih. Harus masuk ke yang kayak gini dulu. Mir. Ya. Mira. Aku ketinggalan nih.
Ya, Aku ketinggalan ya. ah, Nah, nanti mungkin bisa belajar ulang. Nah, terus aku mau tanya nih, ah. kalau pakai Master ini kita harus live atau videonya bisa diupload nanti? Nah, ini pertanyaan bagus banget. Kalau pakai KineMaster, kita nggak usah live. Enaknya itu offline. Jadi kita bikin dulu nih. Kalau aku kadang kalau lagi mood, aku bikin video lagi mangap-mangap aja. Jadi bisa dipakai beberapa scan. Misalnya kita mau bikin 3 konten gitu ya. 3 konten untuk 3 mapel. Tapi kita males cuap-cuapnya di videoinnya gitu. Itu kita pakai aja video kita tanpa suara, cuman mangap-mangap doang. Yang penting kegiatan Kemarin ya, awal nanti tetap. yang video kemarin ya. Contoh nih video aku misalnya Kenapa cuma nggak pas gitu ya? Iya. Oh, iya. Gitu-gitu doang gitu. Ya, utamain biasain gini, kodenya adalah ketika kita bikin video, triknya gini. Kalau saya di awal itu selalu ada pembuka, kasih tunjuk kita begini, itu tandanya kita minta nama channel kita. Kalau saya kan masuk YouTube ya, nama channel kita, terus minta subscribe. Nah, itu dia akan muncul emot itu. Nah, kita utamain pertama begini. Kalau mau assalamualaikum, utamain pertama begini gitu selalu. Nah, itu salam. Terus di kegiatan awal kita persepsi biasa, lalu berdoa. Itu selalu tanpa suara. Kita cuma mangap-mangap tok. Belakangnya background pastikan hijau. Background yang belakang itu pastikan hijau. Gitu. Jadi kita cuma video mangap-mangap, backgroundnya hijau, nggak ada suaranya sama sekali. Kita cuma gitu, tapi yang seolah-olah kita menjelaskan. Lalu di tengah-tengah kegiatan inti kita selalu pakai yang tunjuk-tunjuk. Entah itu tangan sebelah kanan, entah itu tangan sebelah kiri, itu selalu pakai yang tunjuk-tunjuk. Kenapa? Nanti ketika kita import gambar, materi kita, kita import, seolah-olah kita ngajar gitu. Padahal kita videonya hampa gitu loh. Udah. Kebayang ya? Sampai situ kebayang ya? Iya. Jadi misalnya yang gambar tiba-tiba muncul itu diimport gitu ya? Betul, itu diimport. Layar, maksudnya di tadi, ini saya masukin KineMaster ya, sudah masuk nih KineMasternya. Bentar, saya share screen dulu. Zoom saya. Nah, ini saya share screen dulu. Apa sih sayang? Kenapa? Ngapa deh? Tante lagi belajar deh. Ya, sorry. Nah, ini videonya sudah masuk nih teman-teman. Nah, sudah masuk, dia akan begini. Ini saya menggunakan layer belakang hijau. Saya pakai kerudung biar lebih hemat. Pakai kerudung. Nah, layer belakang hijau ini kuncinya adalah di sini. Kita gunakan kunci chroma. Kunci chromanya kita gunakan, lalu kita aktifkan kunci chromanya, lalu kita tinggal atur. Nih, saya lebih suka pakai kurva. Nanti dia otomatis akan berubah tampilannya. Gitu. Sebentar. Muncul nggak di sana tayangannya? Delay ya? Munculnya masih yang hijau garis-garis. Oh iya, delay. Belum jelas, Neng. Tapi kalau kamu ngeklik icon, itu nggak kelihatan. Maksudnya kan itu banyak tuh ikonnya, misalnya kayak animasi. Jadi nggak kelihatan. Kalau di laptop kan ada kursor tuh ya. Jadi kalau kita di lebih HP jelas. Nggak ada kursornya ya? Nggak muncul kursornya? Ada. Enggak. Ya, gimana? Ini padahal udah aku munculin kursorku loh. Iya. Enggak kelihatan. Kalau di laptop jadi langsung berubah tayangan. Makanya aku bingung. Ini klik-kliknya tuh ikonnya yang mana gitu. Cuman aku perhatiin dulu aja nih. Tadinya dari HP. Kenapa nggak berubah? Langsung saya pindah ke laptop. Akhirnya pakai laptop. Oh gitu. Tadi HP nggak bisa nyimak. Akhirnya saya pakai laptop. Jadi lebih jelas ya? Oh, lebih gede. Nah, itu juga ada WA-nya Ini muncul ya? Ya, Pak Iman. Kalau WA muncul lah ya. Nah, ini Mir. Ya. Nah, ini lanjut nih. Ya, bisa. Ini gambarnya kita klik. Aku pelan-pelan deh, karena nggak kelihatan kursornya ya. Nah, ini kita klik gambarnya, lalu kita klik kunci chroma yang paling bawah. Ini yang gambar orang, ada tulisan kunci chroma. Nah, itu kita klik. Terus kurvanya kita atur. Klik kurvanya, kurva detail. Akan muncul kayak gini nih. Ini kurvanya kita atur sampai gambar kita aja yang muncul. Si hijau-hijaunya itu hilang.
Nah, gitu teman-teman. Nanti kalau udah yakin nih, saya udah yakin nih, pakai checklist yang paling atas sebelah kanan, itu diklik paling atas tuh. Nah, ketika di play, tuh ya, muka kita sama backgroundnya. Nah, tapi nggak ada suaranya teman-teman. Ini nggak ada suaranya nih, cuman mangap-mangap tok, gitu. Yang dari awal juga kamu cuma mangap-mangap tok tadi ya? Iya, betul. Videonya itu cuman mangap-mangap tok aja, Mak. Jadi nanti Tapi kalau misalnya ya. Nanti di sini kita nyisipin suara. Kalau ini udah rapi, kita klik suara. Ada kan suara yang gambar mikrofon? Nah, itu diklik, itu dia auto record. Nah, kita tinggal atur slide mana yang ada suaranya. Misalnya saya mau dari awal sini ya, misalnya dari awal sini. Kita tinggal klik mulainya kita klik. Lalu ini mulai record. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi. Kita sesuaiin sama mimik kita. Oke, kita masuk, ini mimik kita lagi kayak gitu. Iya gitu ya teman-teman gitu. Jadi kita sesuaiin sama apa yang tampil di videonya sambil kita record. Gitu teman-teman. Nanti kalau udah kita klik berhenti. Gitu. Kita klik berhenti, itu akan muncul suaranya di paling bawah. Nah, akan muncul suaranya di paling bawah. Ini udah masuk belum? Kayaknya lama loadingnya nih. Delay deh. Screennya delay ya? Iya. Gak ada suaranya. Mir. Ya. Mir. Nih, kalau misalnya kan Diko cuma cuap-cuap terus menyesuaikan dengan kata gitu ya. Tapi kayaknya jadi kurang gimana gitu. Kalau misalnya langsung aja bisa. Boleh kalau mau langsung aja, tapi utamain pakai headset. Jadi ketika kita record sambil itu kita pakai headset. Jadi biar suara kita yang direkord saat video itu kencang gitu. Kalau nggak pakai headset, jadi soalnya nggak kedengeran. Iya. Ya karena yang kemarin ke video pertama itu antara ucapan sama gambar tuh beda gitu, jadi nggak enak dilihatnya. Karena itu pakai cuap-cuap itu tadi gitu. Iya ya. Iya, dan itu butuh ini Buria, butuh bakat yang bisa mangap-mangap. Gitu. Kalau ini ada video, ada catnya. Karena KineMaster-nya saya kasih video sendiri, Bu Mira. Iya. Oh, berarti pokoknya intinya kita install dulu KineMaster ya? Betul. Iya, install dulu KineMaster. Berarti yang kemarin itu kan pakai KineMaster tuh. Yang nggak bisa saya kirim pakai HP. Berarti yang Bu Yuli buat pertama itu kan Diko pakai PPT aja ya? Enggak, ini berarti model yang berbeda ya? Betul. Yang pertama saya pakai KineMaster, terus buat yang kedua pakai PPT. Nah, yang pertama itu yang tema berapa ya, lupa saya. Yang di YouTube tema berapa itu KineMaster. Cuma nggak mangap-mangap kayak Mira, karena saya langsung live ya, live langsung ngomong ada suaranya. Nah, kayak orang berarti misalnya pas sudah jadi videonya, nah ini udah jadi audio baru, oh gitu. Ini ya. Ini ada audionya nih, KineMaster Audio. Nah, KineMaster Audio itu adalah audio kita, hasil record omongan kita yang tadi gitu, yang pakai mic tadi itu loh. Nah, kalau yang Y2 Mat itu adalah background musik. Gitu. Jadi ini saya dia ada tambahan musiknya di belakang suara saya. Ini saya putar ya. Ya, HP-nya mati. Oh, maaf. Nanti lagi. Berarti gini. Iya, apa? Nih gini nih nanya-nanya. Kan ibaratnya Diko udah selesai videonya ya. Di KineMaster misal. Ya kan udah jadi. Terus abis itu Diko berarti baru daftarin ke channel YouTube yang Diko buat ya? Iya, betul. Jadi baru saya upload ke YouTube saya yang saya buat. YouTube. Jadi Iya, oke. Miri aku ketinggalan nih, tahu jadi nggak paham nih. Orang baru mulai kok. Emang? Oh gitu? Ya. Dikirain jam 2. Dari KineMaster kalau mau upload YouTube, disimpan di drive.
Baru masuk YouTube. Ya. Ya. Mira jadi pantomim. Ya, hostnya hilang, narasumbernya hilang, saudara-saudara. Maaf kagak kedengeran pertanyaan. Iya. Terus gimana nih? Ada lagi yang mau ditanyain apa mau udahan aja nih? Udah asar cuy. Iya udah asar. Iya udah asar. Minta apa namanya? Rekamannya. Ya, nanti saya kirimin rekornya. Ini kebetulan direkord sama saya. Nanti saya kirimin rekornya ya. Baik, terima kasih Neng Mira. Kita Thank you udahan aja Mire, karena udah thank you asar Mire. ya. Iya, udah asar. Oke. Thank you Mira. Iya. Partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Lip, assalamualaikum.